Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, adik-adik, dan sahabatku semua dimanapun berada, salam sehat, salam sejahtera, dan jumpa kembali dengan saya Joni Widodo di Joni Widodo Channel. Pada video kali ini saya mengajak kakak-kakak, adik-adik, dan sahabatku semua untuk belajar dari Danau Galilea dan Danau Laut Mati. Banyak nilai-nilai yang dapat kita petik dari kedua danau tersebut yang kemudian dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Danau Galilea terletak di sebelah utara Israel. Dulu danau ini merupakan penghubung antara Mesir dengan kerajaan-kerajaan di utara. Danau Galilea merupakan danau laut terendah kedua di dunia setelah Danau Laut Mati. Luas danau laut tawar terbesar di dunia ini 166 km persegi dengan kedalaman 40 meter dan posisinya berada di 211,315 meter di bawah permukaan laut. Danau Galilea disebut juga Danau Genesaret, Danau Kineret, Danau Kinerot, Laut atau Danau Tiberias, dan Laut Minya. Danau Galilea sejak zaman Bani Umayyah hingga periode Mamluk dikenal dalam bahasa Arab sebagai Bahr al-Minya atau Laut Minya. Ini terkait kompleks Qasr Umayyah yang reruntuhannya masih terlihat di Khirbat al-Minya. Khirbat al-Minya adalah nama yang digunakan oleh cendekiawan Persia dan Arab abad pertengahan, yaitu Al-Baladuri, Al-Tabari, dan Ibnu Katsir. Nama Laut Tiberias juga diadopsi ke dalam bahasa Arab sebagai Buhairet Abaria. Sungai Yordan yang mengalir dari utara ke selatan adalah sumber utama Danau Galilea. Dulunya di sekitar Danau Galilea ada kerajaan Yunani, Harmonian, dan Romawi. Danau Galilea setidaknya mampu menghasilkan 300 ton ikan per tahun, 230 kapal beroperasi di danau ini, dan banyak pula plankton dan fitoplankton di danau yang oleh Al-Quran disebut akan menjadi tanda akhir zaman. Disebut akan menjadi tanda akhir zaman karena danau inilah yang dimaksudkan dalam hadis bahwa air Danau Galilea akan habis diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ketika airnya mulai berkurang dan semakin berkurang sampai kering, maka itulah pertanda akhir zaman telah tiba. Sekarang tentang Danau Laut Mati. Posisi Danau Laut Mati berada di 417,5 meter di bawah permukaan laut, yang merupakan titik terendah di permukaan bumi. Luas Danau Laut Mati 605 km persegi. Sumber aliran airnya berasal dari Sungai Yordan. Kandungan garamnya mencapai 33,7%, padahal kandungan rata-rata garam di laut seluruh dunia hanya 3,5%. Nama Laut Mati berasal dari terjemahan bahasa Ibrani Yam Ha-Mafet yang berarti laut pembunuh. Sedangkan dalam bahasa Arab namanya disebut Bahrul Mayit yang artinya laut mati. Kakak-kakak, adik-adik, dan sahabatku semua, ternyata walaupun Danau Laut Galilea dan Danau Laut Mati sama-sama mendapatkan aliran air dari sungai yang sama, yaitu Sungai Yordan, tapi ternyata sifat keduanya sangat jauh berbeda. Danau Galilea mempunyai panorama yang indah, airnya hangat dan memiliki banyak biota air, flora dan fauna. Berbagai jenis biota air hidup di Danau Galilea. Di kiri kanan Danau Galilea banyak tumbuhan yang sangat rindang, mulai dari semak sampai ke pohon-pohon perdu dan pohon yang tinggi. Habitat binatang pun beragam dan manusia senang membangun permukiman di sekitar danau. Kontras dengan kondisi di Danau Galilea. Kondisi di Danau Laut Mati tidak ada kehidupan sama sekali. Alih-alih ikan, bakteri pun tak hidup di danau ini. Lalu apa penyebabnya? Padahal kedua danau laut tersebut mendapatkan aliran air dari sungai yang sama, yaitu Sungai Yordan. Tapi kenapa Danau Galilea airnya begitu jernih, sementara Danau Laut Mati airnya begitu pekat dan baunya sangat-sangat menyengat? Subhanallah,
Ternyata rahasia besar dari semua hal tadi adalah karena Danau Galilea mau berbagi, sementara Danau Laut Mati tidak mau berbagi. Faktanya adalah ketika Danau Galilea menerima aliran air dari Sungai Yordan, dia kemudian menyalurkan kembali air itu ke perairan-perairan lain yang ada di sekitarnya. Cara itulah yang membuat Danau Galilea hidup dan menghidupkan. Sementara Danau Laut Mati begitu menerima aliran air dari Sungai Yordan, dia kemudian hanya menyimpan untuk dirinya sendiri, sehingga mati dan mematikan. Danau Galilea menerima dan berbagi, menerima dan menyalurkan. Sementara Danau Laut Mati, dia menerima dan menyimpan untuk dirinya sendiri. Kakak-kakak, adik-adik dan sahabatku semua, pesan moral dari kisah ini adalah bahwa manusia yang baik adalah manusia yang senantiasa bersikap seperti Danau Galilea. Dia tidak pelit untuk berbagi, dia tidak pelit untuk membagikan ilmu dan hartanya kepada sesama yang membutuhkan. Semakin banyak ia memberi, maka akan semakin banyak manfaat yang ia peroleh. Baliknya, seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang bertindak egois, manusia yang pelit, manusia yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, enggan berbagi dengan sesama, jiwanya mati seperti Danau Laut Mati yang tidak memberi kemanfaatan sosial bagi yang lain. Kelak dia hanya dikenang karena perilaku kikirnya, dan dia menjadi museum kemanusiaan dari sisi negatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat 10, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Mengenai ayat ini, Syekh As-Saidi dalam Taisirul Karimir Rahman menuturkan, maksud dari dua jalan tersebut adalah jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kakak-kakak, adik-adik dan sahabatku semua, kita mau pilih yang mana? Semua berpulang kepada diri kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam.